Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Jumiatun dari SD Negeri 1 Patalan, Kecamatan Blora, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Dan saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Selamat menyaksikan. Koneksi antar materi ini saya saksikan dengan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama, mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidikan, dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid, serta pernyataan beliau mengenal menghamba pada anak. Yang ketiga, yaitu menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, beserta penerapannya di kelas maupun di sekolah. Kemudian, selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu yang pertama, saat saya melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, yaitu saat mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1-2 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Selanjutnya, untuk kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 dijelaskan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak kepada murid, dan peran penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelasnya. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang yang berada di tengah padang pasir yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar yang diberikan ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Refleksi berikutnya adalah pembelajaran. Sebelumnya, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki
sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan KKM nilai yang harus dicapai. Saya tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan. Kemudian, saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian, saya harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama yaitu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofis pemikiran Hajar Dewantara. Di antaranya yaitu berpihak kepada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap among dan menuntun peserta didik sesuai minat dan bakatnya agar mereka bisa meraih cita-citanya. Yang kedua, saya akan lebih inovatif yang tertantang untuk menciptakan hal-hal baru baik itu metode maupun media pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa serta tidak berhenti berkarya. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang reflektif dengan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelemahan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Yang keempat, saya juga akan menjadi guru yang mandiri di mana saya memiliki inisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Kemudian, saya akan menjadi seorang pendidik yang memiliki nilai yang kolaboratif di mana saya harus mampu menggerakkan dan bekerja sama dalam komunitas praktisi. Yang terakhir, saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak